masih ada dalam program 40 hari Purpose Driven Life. Di hari yang kedua, kita akan belajar tentang hidup bukan karena kebetulan. Anda diciptakan karena keinginannya Allah. Saya rindu untuk kita bersama-sama naikkan pujian. Ku ada sebagaimana ku ada semua karena anugerah. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang tak selamatkanku. Ku hidup dalam skala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam skala kelimpahan. Oh, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Pujilah nama Tuhan. Saudara, kita akan masuk pada buku Purpose Driven Life. Untuk hari yang kedua, saya akan membaca bagi saudara-saudara dan sekaligus memberikan pemahaman-pemahaman yang dari saya. Untuk itu kita bersama berikan fokus perhatian kita untuk kita melihat kamu bukan ada karena kebetulan. You are not an accident. Kamu bukan kebetulan. Jauh sebelum kamu dikandung orang tuamu, kamu telah dikandung dalam pikiran Tuhan. Kamu hidup karena Tuhan berkehendak menciptakanmu. Tuhan menentukan setiap rincian tubuhmu. Dia juga menentukan bakat-bakat alamiah yang hendak kamu miliki dan keunikan pribadimu. Karena Tuhan menciptakanmu untuk suatu alasan. Dia juga memutuskan kapan kamu akan dilahirkan dan berapa lama kamu akan hidup. Tuhan juga merencanakan di mana kamu akan dilahirkan dan di mana kamu akan hidup untuk maksud dan tujuannya. Ras dan kebangsaanmu bukan sebuah kebetulan. Tidak ada satupun di dalam hidupmu adalah kebetulan. Semuanya adalah untuk sebuah maksud dan tujuan. Hal yang menakjubkan adalah Tuhan memutuskan bagaimana kamu akan dilahirkan. Terlepas dari kondisi-kondisi kelahiranmu atau siapa orang tuamu, Tuhan mempunyai rencana dalam menciptakanmu. Tidak peduli apakah orang tuamu baik, jahat, ataupun cuek. Tuhan tahu bahwa kedua orang itulah yang memiliki kombinasi genetik yang tepat untuk menciptakan seorang kamu.
yang ada dalam pikirannya Tuhan. Tidak ada anak haram. Banyak anak tidak direncanakan oleh orang tuanya, tapi mereka direncanakan Tuhan. Maksud dan tujuan Tuhan memperhitungkan juga kesalahan manusia dan dosa. Dia memperhitungkan segala sesuatu. Dia memperhitungkan baik kesalahan manusia ataupun baik dosa. Tuhan tidak pernah melakukan apapun secara tidak sengaja. Dan dia tidak pernah membuat kesalahan. Ia mempunyai alasan untuk setiap ciptaannya. Setiap orang dirancang dengan sebuah maksud dan tujuan dalam pikirannya. Saudara, hari-hari ini tambahan dari saya, apapun keadaan hidupmu. Mungkin engkau tidak direncanakan oleh orang tuamu dan orang tua banyak orang di dunia ini. Ataupun mungkin engkau hadir karena suatu kesalahan, mama papa ketemu dan usia muda dan mereka hamil sebelum menikah dan sebagainya. Atau mungkin engkau hadir karena hasil perkosaan. Apapun itu, Allah memikirkanmu jauh sebelum engkau dilahirkan. Kenyataannya itulah alasan Ia menciptakan kita. Tuhan merancang lingkungan planet ini hanya agar kita dapat hidup di dalamnya. Kita adalah fokus kasih-Nya dan yang paling berharga dari seluruh ciptaannya. Because you are image of God. Gambar Allah yang kelihatan. Imago Dei, gambar dan rupa Allah diciptakan. Ya saya dan saudara. Saudara-saudaraku, mengapa Tuhan melakukan semuanya ini? Mengapa Ia menyempatkan menciptakan sebuah jagat raya bagi kita? Karena Ia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Kamu diciptakan sebagai sebuah objek kasih Tuhan. Tuhan membuatmu agar Ia dapat mengasihimu. Ini adalah kebenaran untuk dijadikan fondasi hidupmu. Alkitab berkata Tuhan adalah kasih. Kasih adalah esensi dan karakter Tuhan. Ia berkehendak menciptakanmu untuk mengungkapkan kasih-Nya. Ada Tuhan yang membuatmu untuk suatu alasan. Ingat itu saudara. Tuhan membuatmu untuk suatu alasan. Dan hidupmu memiliki makna yang sangat dalam. Kita menemukan makna dan maksud dan tujuan itu hanya ketika kita menjadikan Tuhan titik acuan hidup kita. Saudara saya adalah manusia-manusia yang terbatas. Kita tidak mampu menemukan tujuan hidup kita. Nah, di beberapa pokok ke depan, saudara akan belajar lebih dalam lagi apa makna dan tujuan Tuhan. Dan saudara akan belajar, apakah saudara tahu tentang tujuan hidup saudara? Kita akan belajar banyak hal di perjalanan 40 hari ke depan. Nah, saudara-saudara, ingat, kita hanya akan menemukan tujuan dan maksud ketika kita menjadikan Tuhan titik acuan kita atau pedoman kita. Pokok untuk dapat kita renungkan. Aku bukan sebuah kebetulan. Saudara-saudara, aku ada bukan sebuah kebetulan. Dan saya akan membacakan ayat hafalan untuk saudara ingat, Yesaya 44. Yesaya 44 ya. Yesaya 44 ayat 2. Kita akan baca firman Tuhan ini. Yesaya 44 ayat 2. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yeshurun yang telah kupilih. Saudara, engkau dan saya dibentuk sejak dari kandungan ibu. Baca ulang-ulang Yesaya 44 ayat 2 untuk mengingatkan kembali kita. Kita diciptakan bukan karena kebetulan. Pertanyaan untuk kita boleh renungkan dan kita diskusi bersama adalah, dengan mengetahui bahwa Tuhan secara unik menciptakan aku, bidang-bidang mana dari kepribadian, latar belakang, dan penampilan fisikku yang sulit ku terima? Sekali lagi, dengan mengetahui bahwa Tuhan secara unik menciptakanku, hal-hal apa atau bidang mana dalam kepribadianku, latar belakang, dan penampilan fisikku yang sulit ku terima?
Inilah yang boleh kita dengarkan hari ini, saudara. Di hari yang kedua, biar kita lebih melekatkan diri kita kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi kita semua. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini, siapapun yang mendengarkan program ini, hari pertama, hari kedua, dan selanjutnya sampai 40 hari ke depan, kami menyediakan waktu kami yang terbaik bagi Tuhan. Dan hamba berdoa di saat ini, di hari ini, dan Engkau akan menjamah mereka dimanapun dan di kapan waktu mereka mendengarkan program ini. Ya Tuhan, hamba berdoa, biar setiap orang yang datang ke dunia ini dengan satu dalil-dalil dari manusia, ataupun mereka menganggap mereka datang secara kebetulan, atau karena kesalahan, atau tidak diharapkan. Hari ini mereka belajar bahwa sebelum mereka lahir di dunia ini, kami semua sudah dirancang dalam pikiran Allah. Kau merancangkan segala yang terbaik dalam hidup kami. Dan berdoa bagi semua yang mendengarkan program ini, biar mereka boleh menikmati betapa Engkau Tuhan mengasihi dan memberikan mereka kesempatan hidup di dunia. Kami semua diciptakan sebagai wujud dari kasih Allah. Dan waktu kami menyadari hal ini, kami tahu bahwa kami ada bukan karena kebetulan. Terima kasih Tuhan, di perjalanan ke depan, di hari-hari berikut, hari ketiga dan selanjutnya sampai hari ke-40, kami tetap setia dan kami tetap mendengarkan program ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.